Nah, perkenalkan nama saya Monica Wahyulanti dengan NIM 270243670. Saat ini saya akan membahas SDG 7 tentang affordable dan clean energy mengenai peran warga Indonesia dan pemerintah dalam mendukung penggunaan energi bersih dan terbarukan. Latar belakang masalah. Sumber energi dunia telah mengalami perubahan besar, yang pada awalnya bergantung dengan biomasa seperti kayu bakar beralih ke energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Peningkatan penggunaan energi fosil menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang mengarah pada ketidakstabilan iklim, suhu bumi yang lebih tinggi, dan ke naiknya permukaan air laut. Penelitian ini menunjukkan bahwa emisi CO2 berkontribusi besar terhadap perubahan iklim antara tahun 1750 hingga 2005. Sebagai solusi, pemerintah Indonesia dan organisasi internasional menghimbau untuk menggunakan energi bersih dan terbarukan, serta melakukan pengembangan energi surya, angin, dan bioenergi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, tantangan terbesar terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya energi bersih dan terbarukan, sehingga peran serta masyarakat dalam mendukung transisi energi ini sangatlah penting. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang saya bahas yaitu bagaimana pentingnya energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, hal apa saja yang menghambat penggunaan energi bersih dan terbarukan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu apa saja peran masyarakat Indonesia dalam mendukung energi bersih dan terbarukan. Selanjutnya, yaitu hasil temuan yang saya temukan saat mewawancarai seorang siswi SMA 67 Jakarta yang berumur di bawah 20 tahun. Narasumber dapat dikatakan mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam menggunakan energi bersih dan terbarukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dapat saya dapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia mengetahui apa itu energi bersih dan terbarukan. Narasumber menjelaskan bahwa energi bersih dan terbarukan merupakan dan sumber daya energi yang berasal dari alami dan dapat diperbarui. Mereka tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi berkelanjutan daripada sumber daya energi fosil, karena mereka tidak terbatas dan dapat diperbarui secara terus-menerus. Contohnya seperti energi surya, energi air, dan energi angin. Yang kedua, manfaat dari energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat Indonesia. Narasumber mengetahui banyak sekali manfaat dari energi bersih dan terbarukan, seperti dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi polusi udara, dan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, energi bersih dan terbarukan seperti sinar matahari dan angin dapat diperbarui secara alami. Hal ini membuatnya sumber daya yang tidak terbatas dan dapat diandalkan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sumber daya fosil yang terbatas. Yang ketiga yaitu pentingnya energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat Indonesia. Narasumber menyadari bahwa pentingnya energi bersih dan terbarukan sangatlah penting karena energi bersih dan terbarukan dapat membantu mengatasi masalah polusi udara dan kesehatan masyarakat. Lalu transisi energi terbarukan menciptakan lapangan kerja baru dan berkelanjutan juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Terus kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan energi bersih dan terbarukan. Narasumber merasa banyak masyarakat tidak menyadari manfaat lingkungan dan ekonomi dari energi bersih dan terbarukan. Dan ada kurangnya pemahaman tentang kebutuhan mendesak untuk beralih menggunakan energi bersih dan terbarukan. Salah satu faktor utamanya yaitu mengadopsi energi terbarukan adalah biaya yang relatif tinggi dibandingkan sumber energi konvensional. Yang terakhir, yang kelima, yaitu peran masyarakat Indonesia dalam mendukung energi bersih dan terbarukan. Dalam upaya ini, narasumber menyadari bahwa pemerintah sudah melakukan kampanye publik dan edukasi tentang pentingnya energi bersih dan dampak positifnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Sehingga masyarakat ikut bergerak untuk mendukung energi bersih dan terbarukan seperti menggunakan transportasi umum saat berpergian, menggunakan
mobil listrik, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, dan menggunakan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun solusi yang dapat saya tawarkan yaitu pemerintah dan lembaga terkait memberikan edukasi tentang manfaat energi bersih dan terbarukan. Hal ini dapat mencakup informasi tentang dampak positif energi bersih terbarukan terhadap lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu subsidi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Indonesia untuk menggunakan energi bersih dan terbarukan, seperti panel surya atau kendaraan listrik guna mengurangi biaya awal yang masih relatif tinggi bagi masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mengakses dan beralih ke energi bersih. Selanjutnya yaitu peningkatan infrastruktur untuk energi bersih dan terbarukan. Meningkatkan infrastruktur ini dapat mendukung seperti stasiun pengisian mobil listrik, fasilitas energi terbarukan, pemasangan panas surya, dan memperluas jaringan distribusi energi bersih dan terbarukan di seluruh wilayah Indonesia. Yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan energi bersih dan terbarukan. Masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan menerapkan langkah-langkah praktis setiap hari, seperti menggunakan transportasi umum, memanfaatkan mobil listrik, mengurangi konsumsi energi berlebihan, serta memiliki produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat diharapkan bisa lebih mudah beralih ke energi bersih dan terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berdampak sangat buruk bagi lingkungan. Untuk yang terakhir, terdapat refleksi diri. Yang pertama, manfaat yang dihasilkan oleh energi bersih dan terbarukan. Dari wawancara yang saya lakukan, saya mendapat pandangan baru dari narasumber mengenai energi bersih dan terbarukan. Energi terbarukan memiliki banyak manfaat seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, polusi udara, serta ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas. Yang kedua, dukungan pemerintah Indonesia dan lembaga terkait dalam penggunaan energi bersih dan terbarukan, seperti memberikan subsidi terhadap energi bersih terbarukan, mobil listrik, fasilitas, dan transportasi umum yang memadai. Kampanye publik dan edukasi yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting untuk masyarakat mengadopsi energi bersih dan terbarukan. Energi bersih dan terbarukan juga dapat membantu mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Saya juga sebagai mahasiswa menyadari bahwa diperlukan kerjasama antara semua pihak serta komitmen yang kuat untuk mengambil tindakan yang tepat dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan pemahaman tersebut, dukungan kebijakan yang tepat serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mempercepat transisi ke energi bersih dan terbarukan sehingga kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Berikut adalah sumber yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.